Toh tinggal tiap tahun nih kejadian kan Apalagi gitu, Pak. begitu, betul. Ya memang kembali lagi Pak, di polis ngomongnya apa itu dulu Ya, ya. ya, ya, ya. Karena asuransi bukan perusahaan Ya, sosial, betul. ya kan? Kalau perusahaan sosial minta ke Depsos atau Departemen Sosial gitu ya. Oh, asuransi is business, is Betul, betul, B2B betul. atau B2C kalau karena nasabahnya retail gitu ya. Mereka punya shareholders, mereka punya ada dari insurance tadi ya, stakeholdersnya banyak. Yang artinya itulah makanya mesti cermat beli polis, baca polis. Nah ini kan kelemahan bukan orang Indonesia ya loh, orang asing pun saya nggak yakin doyan baca semua gitu. You need to read what you buy. Gitu. Kadang-kadang kalau males baca atau tidak mampu memahami ya pakai pialang asuransi. Nah, biar pialang asuransi Biar dia bayar. mikirin deh gitu kan. Yang baca. Kira-kira begitu Pak. Kelemahan orang kita itu males baca. Oke, selamat pagi, semangat pagi buat pemirsa TV Asuransi. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Dan kita jumpa lagi dalam program podcast TV Asuransi. Kali ini bersama saya Ahmad Aris sebagai hostnya, dan kita di studio sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Kameswara Natakusuma. Iya Pak Aris. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat Pak Aris. Bapak gimana, apa kabar? Sehat Pak. Walaupun kondisinya memang ini ya pancaroba Pak. Pancaroba. Ya? Siap-siap. Kita harus tetap sehat. Pak Kameswara ini merupakan country leader and head of corporate risk and brokering Indonesia dari Willis Tower Watson Pak ya. Betul Pak. Kalau Aris. biasa dipanggil itu WTW. WTW. WTW Pak ya. WTW bukan sekarang. WTW enggak Pak ya? Kalau di Indonesia WTW juga nggak WTW. apa-apa, Mas Aris. Siap-siap, baik. Iya. Pak, mungkin sebagai pengantar, mungkin banyak pemirsa TV Asuransi yang masih belum begitu familiar ya dengan WTW itu perusahaan apa. Tentunya kan WTW ini kan bukan perusahaan asuransi, tapi perusahaan broker asuransi. Betul Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan singkat dulu profil dari WTW ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Aris. Salam sehat buat para pemirsa media TV Asuransi yang saya cintai. Semoga sehat walafiat semuanya. Jadi Willis Towers Watson itu betul tadi yang Pak Aris bilang, ada satu perusahaan pialang asuransi yang memang kita global ya Pak ya. Jadi kita punya headquarter itu ada di London. Ini perusahaan terbuka. Dia jadi kami listed di Nasdaq USA, sahamnya stock marketnya di Nasdaq. Dan masuk Indonesia ini sejarahnya juga agak panjang. Jadi melalui beberapa perusahaan awalnya, sehingga kalau ditanya sebenarnya kapan anniversary-nya kita juga masih bingung Pak. Terus terang, karena beberapa akuisisi perusahaan-perusahaan itu. Tapi saya boleh sampaikan sih dari tahun 88 sudah ada di Indonesia. Sebelumnya pun sudah, tapi secara official tuh sekitar 1988. Kami bergerak di industri pialang asuransi, sama dengan teman-teman juga bagian dari anggota dari Aparindo ya, Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia. Kira-kira seperti itu Pak, tentunya ya fungsinya melayani nasabah atau pemegang polis, dan kita ya mitra baik dari perusahaan asuransi di Indonesia. Gitu Pak Aris. Dan WTW ini kan salah satu bisa dibilang spesialisasinya mungkin menghandle asuransi kerugian kebakaran Pak ya. Betul Pak Aris. Dan tentunya sangat tepat dengan tema hari ini yang akan kita bahas. Jadi soal pentingnya asuransi kebakaran. Karena kalau kita lihat beberapa hari terakhir gitu kan, berita-berita mengenai kebakaran baik yang menimpa pasar, rumah tinggal gitu, ataupun gudang milik perusahaan besar. Dan kalau dalam beberapa minggu terakhir bahkan ada salah satu gudang perusahaan rokok ya ternama lah di Indonesia yang baru saja mengalami kebakaran. Dan kalau kita lihat juga ternyata mereka dalam dalam laporan keuangannya juga sudah disampaikan bahwa gudang tersebut sudah diproteksi dengan asuransi. Nah, berbicara mengenai asuransi kerugian akibat kebakaran, ini sebenarnya seperti apa? Apakah ini satu produk yang standalone atau dia merupakan bagian dari produk misalkan asuransi properti atau asuransi yang lain? Oke, baik. Ya, jadi asuransi kebakaran itu memang dasarnya itu kan kalau di Indonesia itu PSKI ya, Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia. Nah, PSAKI itu sebetulnya diterbitkan oleh DAI sih, Dewan Asuransi Indonesia. Itu dasarnya sekali ya. Jadi mengcover 5 risiko standar yang kita biasa sebut sebagai FLEXA. F
itu adalah fire, kebakaran. L-nya tuh lightning, sambaran petir gitu ya, atau kilat. EX, nah itu explosion, jadi ada peledakan terutama dari boiler atau kita bahasanya sebutnya kettle uap lah gitu, sebenarnya boiler gitu ya. Lalu A-nya tuh aircraft impact itu kalau kejatuhan pesawat. Kebakaran. Terus nggak usah kebakaran, kejatuhan pesawat itu juga bisa di cover. Contohnya apa? Contohnya pernah ada terjadi peristiwa dulu itu di Medan tuh dekat Bandara Polonia kalau masih ingat ya. Ada kapal saya nggak sebut nama airlines jatuh nih ban itu nggak harus terbakar, itu bisa di cover di polis. Standar asuransi kebakaran Indonesia itu di cover dalam jaminan yang aircraft impact-nya tadi. Yang terakhir itu smoke gitu, asap yang berasal dari objek yang dipertanggungkan. Jadi kalau ada kebakaran di gudang yang sana, asapnya kena di office building atau kena di karyawan, mes karyawan gitu ya, itu biaya merepaint atau biaya apapun yang kena dari asap tadi bisa di-cover di polis standarnya tadi, standar. Namun kalau tadi Pak Aris bicara mengenai gudang, pabrik rokok, pasar dan seterusnya. Kalau pasar memang agak spesifik, dia ada resiko asuransi khusus atau CARC ya, konsorsium resiko asuransi khusus yang menjamin pasar. Tapi kalau bicara yang industrial, kebanyakan udah pasti polisnya nggak standar lagi. Jadi mereka biasanya tadi Pak Aris bilang ada properti gitu ya. Secara lengkapnya covernya property or risk insurance atau industrial or risk insurance, tergantung dari jenisnya. Kalau lebih kepada manufacturing, proses produksi kayak tadi rokok, itu biasanya polisnya IAR, industrial or risk. Tapi kalau dia itu lebih kepada kayak property building, office building, shopping center gitu ya, atau bangunan sports stadium dan lain-lain, karena nggak ada industrial prosesnya, teman-teman biasanya memakainya polisnya PAR. Isinya sih sama aja, PAR dan IAR sebenarnya sama, hanya penjudulannya itu agak berbeda. Nah, kalau bicara kebakarannya berarti terbatas terhadap 5 perils tadi tuh. Flag SAS itu aja. Di luar itu polisnya harus either PAR, property risk atau industrial risk. Di mana di dalamnya di built in lagi tuh. Ada udah otomatis nih ada flood-nya, ada landslide-nya gitu ya. Dan all other perils sepanjang tidak di-exclude di dalam polis PAR maupun IAR. Nah, yang tetap harus dipisah sebenarnya lebih seru nih, earthquake. Gempa bumi. Ini lebih recent lagi kan kalau bicara gempa. Hari ini kemarin lagi, waduh. Hari ini juga ada. Udah ada lagi kan tuh. Nah, itu. Tapi nanti next topik lah itu ya bicara. Pak, ini kan banyak banget nih Pak. Iya. Ya, mungkin jenis atau bentuknya. Nah, tentu kalau istilahnya kan nasabah itu kan awam ya. Dia ya pokoknya dia taunya saya mau atau misalkan gudang saya terlindungi dari risiko kebakaran. Tapi kan jenisnya banyak banget itu Pak. Ya. Nah, ini bagaimana kemudian istilahnya nasabah lah atau pebisnis ya menentukannya gimana Pak? Dia harus beli yang mana gitu Pak? Oke, itulah salah satu fungsi dari Pialang sih sebetulnya Pak Aris ya. Karena kami bisa membantu menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada nasabah tadi, kita bilang nasabah korporasi dengan peers atau yang sejenis dengan industri mereka. Gitu. Jadi nanti ditanya kalau pabrik rokok yang lain bagaimana sih di Indonesia maupun kalau kami karena global company ya di negara Asia lain seperti apa sih yang mereka beli, jaminannya apa saja, kita bisa kasih advice itu. Lalu ya tapi pada akhirnya kembali lagi kepada budgetnya mereka berapa sih gitu, karena at the end of the day spending dari insurance premium itu kan tergantung berapa budget yang mereka alokasikan. Kadang-kadang kita bisa menyarankan seluas-luasnya coverage, ya premi kan berarti kan tambah mahal gitu ya Pak ya. Jadi kita nomor satu tanya, Pak, exactly Bapak ini mau bicara budget berapa? Gitu. Sehingga nanti baru kita bedah lagi. Kami akan menggunakan, kita nyebutnya ada risk engineer gitu ya. Kalau di kami ada namanya risk and analytics. Kita akan bantu nanti sebaiknya sum insert Bapak ini saja, coveragenya ini saja. From your loss history, kita tarik tuh sejak berdiri, Bapak pernah ada apa aja kejadian. Dari letak geografi juga. Nah, karena geografi penting nih sekarang. Kalau bicara earthquake lagi, volcano jangan lupa, gunung meletus baru lagi kemarin kan. Benar. Flood. Nah, ini karena Indonesia, Pak Aris, ujung-ujungnya itu kita kan ring of fire. Betul. Namanya ring of fire tapi bukan fire flexas tadi. Kan gitu ya. Gempa dan volcanic eruption. Nah, itu yang membuat premi sekarang rada mahal. Karena Indonesia is very prone to catastrophe risk kita nyebutnya. Fire-nya itu
Itu mah dari zaman bahla udah sering kejadian Ada yang gitu. bilang laboratorium bencana, Pak. Iya. Jadi kita memang very highly exposed kepada natural disaster. Kebetulan tadi case-case yang Pak Aris sebut, pabrik rokok, pabrik, ada gudang gitu Iya, ya. Memang gitu. flex charge saja sudah cukup sebenarnya, nggak Udah usah cukup ya. dipolispar. Unless ditemukan sebabnya lain dari flex charge tadi, Oke. sebaiknya polisnya Ditambah. par atau industrial or risk. Karena mengcover tadi judulnya Pak, ini kan unique rewarding. Iya. To cover all risk except, nah baru exceptnya 1, 2, 3 terorisme, perang, nggak dikecualikannya, kesengajaan dan lain-lain. Fire-nya udah pasti di cover. Gitu Pak Aris kira-kira. Artinya memang dengan misalkan ya kita melalui, nah kalau dari sisi benefit tentu ya, karena Pialang kemudian membantu tadi Ya. bagaimana nasabah ini kemudian memilih produk yang seperti apa. Nah, secara cost itu nanti akan mempengaruhi besaran preminya atau Yes. itu menjadi tanggungan dari perusahaan asuransi untuk brokerage fee brokerage-nya, Pak? Oh, kalau brokerage kami biasa sudah di built-in di dalam premium. Jadi Oh, cukup oke. nasabah membayar premi saja, di dalamnya sudah built-in kami punya revenue lah Oh, gitu oke. ya. Oke. Memang sekarang sih sudah mulai shifting sedikit Pak Aris, terus Mhm. terang karena Pak Aris bicara mengenai brokerage tadi ya. Sekarang udah mulai shifting. Nasabah sudah bilang begini, if you are my broker, why do you earn your revenue from insurers? Oke. Kan you should work for me. Iya. Nah, ini seru, debat ini bisa panjang nih Pak. Oke. Bisa banyak yang bilang, jangan ngomong yang itu, bisa begitu. Tapi this is what happened today. Ya, saya bicara apa adanya saja. In the market practice today, tertanggung bilang, you work for me, I pay your fee. Oh gitu. Mulai begitu. And then how much is my premium? Saya deal langsung pilih Yang murni asuransi. premiumnya. Murni premium. You cannot earn commission from insurers Mereka. lagi. I pay your fee. Trennya udah mulai ke sana. Itu emang lebih murah, Pak, dari perspektif Tergantung lagi, sebetulnya tidak harus yang murah juga sih Pak, tergantung. Jadi benar-benar kita dilihat dari scope of service kita. Oke. Sebagai Pialang, Bapak bisa tanyakan teman-teman yang lain, ini banyak jago-jago juga nih anggota Parindo kan, bukan cuma jualan polis selesai, enggak. Dia lebih ada training, cost of training, sosialisasi gitu ya, risk engineering, risk survey report. Nanti kita buat lagi risk profilingnya mereka, baru bicara risk advisory, panjang. Jadi yang berkaitan dengan resiko nasabah. Asuransi kan hanya one part of risk management. Betul. Saya bukan ahli risk management, but ketika satu risiko sudah tidak bisa ditahan lagi, tidak bisa di-manage atau di-retain oleh tertanggung atau nasabah, ya ditransfer lah ke asuransi, itulah namanya risk transfer mechanism. Gitu. Jadi peran broker udah makin luas sekarang, tidak hanya jualan polis. Tuntutan Pak ya, kalau yang jualan polis banyak Pak ya. Banyak Pak. Betul. Betul. Pak, kembali lagi ke asuransi kebakaran. Pak, ketika satu bangunan atau gudang itu kebakar dan dia diikutkan asuransi kebakaran, sebenarnya risiko yang kemudian di cover itu apa aja Pak? Maksudnya apakah cuman bangunannya atau barang di dalamnya atau mungkin sisi business interruption-nya juga di cover? Iya, kembali lagi, inilah salah satu peran lagi dari pihak asuransi lagi. Biasa si Pialang itu akan membuat namanya di dalam placing slip-nya dia atau quotation slip, penawaran ke perusahaan asuransinya. Definition of what are covered under the policy atau interest insured atau properties insured. Biasa tuh tadi Pak Aris sebut building, bangunan. Kedua apalagi stok kan, persediaan barang. Ketiga apa? Biasa kalau ada mesin-mesin, machineries ditulis gitu ya. Terus apalagi kan ada nggak gitu kayak furniture komputer, laptop gitu ya. Kalau mesti di breakdown semua, bisa pusing kan? Banyak sekali tuh, ada macam-macam yang kita nggak bisa lihat lah, kabel-kabel gini, kabel relay kan gimana mau breakdownnya gitu. Akhirnya ditulislah and all other content. Semua pokoknya isinya yang nggak di-mention di atas namanya all other content. Di cover di situ. Nah ini mesti kejelian dari underwriters juga mesti jeli, Pialang mesti jeli, tertanggung mesti jeli gitu. Karena tidak mungkin. Bayangkan gini aja Pak Aris. Bukan cek kosong Pak itu Pak? Nantinya. Bukan Pak. Karena ada limitnya sendiri. Yang building berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Pembuktian selalu pada saat klaim. Terserah tertanggung atau Pialang mau taruh 1 triliun all other content, kan loss-nya nanti dilihat lagi. Sum insured-nya berapa gitu ya? Betul. At the time of loss ada berapa di situ? Di tempat
kerugian. Jangan yang ditaruh di pulau lain ya gitu lah Pak Aris ya kan. Tapi sekarang udah semakin semakin transparan sih. Karena level of education dari tertanggung klien pialang juga sudah semakin tinggi ya. Jadi nggak ada tuh yang aneh-aneh. Jadi actualnya berapa? Apalagi kan udah ada di laporan keuangan perusahaan juga ujung-ujungnya. Iya. Aset berapa? Itu Nah, kalau yang order content tadi Pak, misalkan Iya. nih kan dalam gudang, terus ketika waktu itu mungkin ada truk atau istilahnya punya truk yang lagi loading, terus mungkin ada mobilnya direksi juga lagi ada di situ, tiba-tiba kebakaran. Artinya kan itu jadi bagian yang terbakar. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke yang order content nggak Pak? Kan nilainya lumayan itu Pak. Ini luar biasa nih. Agak ngeri-ngeri juga jawabnya nih kan. Biasanya pada logika sederhananya common sense lagi Pak. Iya. Perusahaan sebesar itu, masa ya mobilnya nggak punya polis asuransi mobil sendiri sih? Oke. Truk tadi maupun mobil direksi kan. Iya. So nomor satu diuber dulu, Bapak punya nggak polis kendaraan bermotor? Logikanya punya lah. Kalau sudah ada nggak boleh diklaim di situ kan? Ya, klaimnya ke sana Pak. Iya. Singkatnya begitu Pak jawabannya. Tapi kalau dia bilang nggak ada saya Pak, nah itu baru jadi perdebatan. Kan order konten. Iya betul. Pertanyaannya bagus, tergantung case-nya. Tapi at the end of the day insurance is about common sense. Make sense gak ya pabrik segede gini masa nggak biasa sih kendaraan bermotor sih? Gitu Pak Aris. Berarti nanti yang berarti dari tim ini ya perusahaan asuransi yang kemudian menginvestigasi ya quote-unquote Pak ya? Iya, betul. Asuransi punya hak yang nomor satu, utmost right-nya dia, utmost dia punya hak untuk melihat, mengakses klaim itu. Bila terjadi dispute, nah baru nih muncul namanya loss adjuster dan lain-lain. Mungkin nggak ini bisa dimasukkan ke dalam all other content tadi. Sekali lagi kembalinya kepada utmost good faith, Bapak tadi mentionnya. Jujurlah hari gini kok masih mau tricky ya, karena ya ini kalau ngomong begini nih Pak, sekarang juga tertanggung makin pintar. Itu tadi salah satu cara-caranya kan begitu kan. Nah ini yang kami sebagai pialang, meskipun kami membela tertanggung, tetap tadi saya buka di awal, we are a good partner of insurance company. Jadi kita juga mensortir dan membantu mengedukasi nasabah. Betul. Klaim yang memang mempunyai insurable interest di cover di polis saja yang akan kami bantu. Yang tidak, ya mohon maaf. Polisnya beda loh, belinya yang sana jangan. Betul. Gitu Pak Aris. Pak, sepanjang pengalaman Bapak nih, berapa tahun Pak? 25 Baru 25 tahun Pak Aris. 25 tahun Pak di industri asuransi. Ya. Ada nggak Pak kira-kira yang moral hazard dan membuat kayak semacam skenario bahwa istilahnya itu kebakarannya sebenarnya disengaja Pak, hanya untuk bisa kemudian mengklaim asuransinya. Ada nggak seperti itu Pak? Saya mungkin tidak pasti tidak ada yang pernah ngaku kan begitu. Iya pasti gitu. Tapi makanya pada akhirnya itu kalau kita terjadi dispute, biasanya either macam-macam nih, bisa ke dulu masih ada yang namanya Biro Mediasi Asuransi BMAI. Oh iya, gitu, dulu ada. Sekarang ada terus namanya sekarang diganti tuh. Apa itu Pak? Saya agak dari lupa OJK tuh. kan? Iya, masuk ke sana atau ke BANI bisa juga kan. Kalau nggak mentok juga baru ke pengadilan. Karena yang namanya moral hazard itu akan sulit dibuktikan. Gitu kan. Kayak ngerokok aja nih, kalau pabrik kebakaran kan ngerokok nih jatuhnya nggak sengaja apa sengaja disundutin gitu, kita nggak pernah tahu. Betul. Gitu ya. Nah, faktor pembuktian ya itu selalu menjadi challenge dan itu akan menjadi dispute memang. Nah, cuman sekali lagi tadi baliknya ke prinsip of utmost good faith. Pialang tertanggung sudah semakin tereducated tadi gitu ya. Dan there will be a way untuk mengetahui itu pure losses atau not pure losses tadi ya, moral hazard itu ada caranya tuh mereka. Ini ahlinya loss adjuster nih. Tapi saya nggak pernah lihat sih yang akhirnya dideklar sebagai moral hazard tuh nggak pernah lihat sih. Paling ujungnya nggak akhirnya dispute lah. Dispute. Gitu. Karena pembuktiannya bagaimana Bapak? Iya. How do you prove saya sengaja buang? Mungkin CCTV Pak. Nah, tapi kan ya nggak sengaja juga gitu kan, dibuangnya begini gitu. How do you know kan? Sengaja nggak sengaja kebakaran yang dipicu oleh. Sengaja tidak diganti. Kalaupun nggak sengaja dipicu. Kalau tidak sengaja diganti. Tidak sengaja ya, kan karena bicara yang di action adalah willful act namanya atau willful negligence, kesengajaan. Willful kan kesengajaan.
Nah, kalau tadi tidak sengaja diganti. Kan ngerokoknya aja sengaja Pak di Polis emang area. ada dilarang merokok, di polis kan nggak disebut. Kan Exclusion, no smoking, nggak ada di polis. Memang ada di dalam risk recommendation. tapi kalau misalkan dia ngerokoknya Mm-mm. di area yang memang di situ dilarang smoke, kan kadang-kadang karyawan ya, kalau di pabrik itu kadang-kadang ada yang nakal, Ya, di toilet ngumpet-ngumpet ngerokok. Nah, kalau misalkan ternyata di situ kejadian atau pemicunya dari dia buang puntung itu terus akhirnya kebakaran, mm-mm. itu nanti Si karyawan pasti satu kena sanksi dari perusahaannya dulu. oke, Karena yang pasang itu kan si perusahaan, bukan negara kan. betul. Tapi nih, menarik nih pertanyaan Bapak. Saya jadi kepikiran sekarang. Bila dia merokok di lokasi yang pemerintah bilang area dilarang merokok. Iya, betul. Bukan perusahaan ya, Iya. pemerintah. Kan ada undang pergub atau apalah. Iya. Itu berarti tindakan melanggar hukum. Iya. Any act yang melanggar hukum dikecualikan dalam polis. Nah, itu maksud saya, Pak. Kan gitu kan? Iya. Menarik pertanyaannya. Mungkin saya sih belum pernah punya pengalaman, Pak. Oke. Terus terang ya. Tapi itu menarik, Bapak nanti bisa diskusikan ke Law Adjuster. Siap. Mereka mungkin sudah lebih ada cases-cases seperti itu. Iya. Buat kembali kepada polis lagi kan, Pak. Polis lagi mengatakan Lexus tadi di cover, gitu kan, atau property oris tadi. Kecuali yang dikecualikan. Di situ tidak ditulis dilarang merokok tadi. Nggak ada tuh kata-kata itu. Udah pasti nggak ada tuh. Dilarang merokok. Tapi karena itu melanggar hukum, jadi challenge nanti memang. Bisa jadi dispute, potential. Karyawan Bapak melanggar hukum karena itu yang pasang pemerintah misalkan. Cuman ada nggak sih pemerintah taruh pergub itu di dalam lokasi milik karyawan? Kalau gedung sih kan ada di DKI itu kan udah mulai ada kan? Udah Rumah ada. sakit juga udah mulai Bahkan ada. Kan? radius berapa meter masih ada itu Yes. masih dilarang merokok. Tapi kan kalau kita lihat faktanya masih banyak Betul. karyawan yang Ya, itu Pak, itu ya tadi saya sempat ngobrol-ngobrol kita sebelum kita mulai ya Pak Aris, kita juga bilang sebetulnya kan kebetulan saya pernah jadi underwriters juga sih. Iya. Saya tuh di 25 tahun itu mungkin 40% as an underwriter, 60% as insurance broker. Jadi saya memang kebetulan punya dari dua sisi bisa ngelihatnya gitu. Sebagai underwriter ngelihatnya apa sih? Sebagai pialang atau mewakili nasabah ngelihatnya seperti apa kan gitu. Ini dua pihak yang sebetulnya berbeda tapi kan partner lah gitu sesungguhnya. Kalau kita boleh jujur, di setiap kata-kata di dalam polis, kalau mau dicari-cari sih, gitu kan ya, masih ada aja yang memberatkan proses klaim. Kalau mau dicari, disitulah dibutuhkan utmost good faith tadi. Sebagai asuransi atau asuradur, karena saya pernah jadi asuradur, saya boleh ngomong nih. Ketika ada difficult claim, mindset nomor satu harusnya, menurut saya sih bukan harusnya, jangan berpikir gimana saya bisa tolak klaim ini. Sayangnya masih banyak teman-teman di asuransi, nggak banyak kali sekarang. Zaman saya dulu masih banyak. Kayaknya kalau klaim berhasil ditolak tuh jadi pahlawan dia gitu. Wah, you good boy karena klaim bisa ditolak karena akhirnya loss-nya jadi kecil kan gitu. Iya. Tapi saran saya sebenarnya tidak begitu. As an underwriter, as a good insurer, you need to have that element of thinking. Bagaimana saya bisa bayar ini? Jadi dicari angle-nya malah jangan cari gimana saya mau nolak. Gimana saya bisa bayar, padahal saya tahu ini susah nih. Hati kecil ini ditolak, tapi as an underwriter yang baik, menurut saya, cari dulu gimana saya bisa membuat ini, menjustify ini jadi dibayar. Insofar tidak bertentangan dengan isi polis. Jadi spirit atau the way of thinking-nya harus berubah. Karena apa? Tertanggung itu beli polis buat apa sih? Iya. Ya buat ini justru ini. Iya. Masa tega-tega cari, gue tolak duluan ya. Ini tolak. Gampang kalau nolak. Karena menolak sama mengaccept claim sama sulitnya loh. Iya. Oh gitu Pak, prosesnya sama juga. When we accept sebagai underwriters, saya bayar dah nih, ntar dulu. Anda niatnya apa? Niat nolong orang, benar sih niat baiknya. Tapi kan you have to defend your decision to your reinsurers. Reinsurers ada dua lagi, fakultatif ada treaty, ya kan? Si reinsurers bilang, ini kalau loss kecil-kecil, ya sudah bayar aja lah. Udahlah, aku percaya pada dirimu lah. Ketika bicara gede, ntar dulu bro. Let me check dulu case-nya. Why did you decide to pay? Sama kan? Nah kalau ketika ditolak klaim yang nyerang kan brokernya, tertanggungnya, pengacaranya kalau dispute. Kalau bayar yang nyerang reinsurers. You need to defend your decision kan gitu. Tapi saya lebih cenderung begitu.
Saya lebih cenderung berpikir untuk bayar dulu gimana. When I pay, decide to pay, saya mesti punya solid ground to defend my decision kepada my insurance. Itu baru keren. Betul. Itulah semangatnya orang beli asuransi kan. Begitu. Tipikal nasabah mungkin yang menjadi klien dari WTW Pak. Itu kan kalau mereka beli polis asuransi kebakaran itu kan setahun ya Pak ya biasanya atau multi year mungkin. Dan bisa multi year kalau ada loan dari bank ya. Bisa nah panjang. artinya kan sebenarnya untuk klaim itu juga tidak setiap tahun ada klaim ya kan, itu kalau ada kejadian. Exactly, yes. Artinya kan benar tadi kata Bapak, kalau misalkan yang harus menjadi pikiran utama dari istilahnya sebagai asurandur kan bagaimana tadi menerima. Toh tinggal tiap tahun nih kejadian. Apalagi kan begitu, gitu, betul. Ya memang kembali lagi Pak, di polis ngomongnya apa itu dulu. Ya. Karena asuransi bukan perusahaan sosial. Ya betul. Ya kan? Kalau perusahaan sosial minta ke Depsos atau Departemen Sosial gitu ya. Oh, asuransi is business, is B2B atau B2C kalau karena nasabahnya retail gitu ya. Mereka punya shareholders, mereka punya ada reinsurance tadi ya. Stakeholdersnya banyak. Yang artinya itulah makanya mesti cermat beli polis, baca polis. Nah ini kan kelemahan bukan orang Indonesia ya loh, orang asing pun saya nggak yakin doyan baca semua gitu. You need to read what you buy. Gitu. Kadang-kadang kalau malas baca atau tidak mampu memahami ya pakai pialang asuransi. Nah, biar pialang asuransi. Biar dia mikirin deh gitu kan. Yang baca. Kira-kira begitu Pak. Kelemahan orang kita itu malas baca. Okay. Read gitu. Tadi saya udah bilang kan, kalau mau dicari itu Pak banyak pasal yang bisa membuat klaim itu sebenarnya tidak dibayar. Baru pertanyakan Pak, kalau saya gini gimana? Kalau saya mau itu jadi dibayar gimana? Oh kita ngobrol Pak. Misalkan Flexas tadi kan nggak cover banjir. Mungkin orang berpikirnya udah pasti di cover aja. Belum. Tadi saya sempat mention property ORIS, industrial ORIS. Kan namanya ORIS Pak. Dia pikir kalau gempa, volcanic eruption, tsunami pasti di cover. No. Polisi terpisah. Kan ORIS. Sama kayak asuransi kendaraan bermotor kan. Betul. Makanya sekarang udah diganti bahasanya bukan ORIS, komprehensif. Oh iya benar, sekarang komprehensif. Tapi di par IAR tetap industrial ORIS. Bukan industrial komprehensif kan enggak? Polis property kan masih property ORIS maupun industrial ORIS. Nah itu suka kalau yang tidak paham dipikirnya sudah cover semua risiko. It's not. Exclusionnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya lupa tuh. Mau pakai wording yang mana Bapak? Mau pakai Makfur atau Muniri? Beda lagi tuh bahasa polisnya beda lagi. Jadi wording itu bisa dibilang ya kalau nggak familiar dengan itunya bisa salah pemahaman berarti. Betul Pak. Nah itu dia tadi tertanggung either mau belajar sendiri. Saya sampaikan banyak udah tambah pinter. Tertanggung yang besar-besar dia nggak mau pusing kan. Ya udah jagonya asuransi di perusahaan asuransi itu kerja buat saya saja deh. Buatlah di divisi asuransi. Jadi dia udah punya orang-orang ex insurance sudah ada. Ex broker juga banyak teman-teman bro pialang yang sudah kerja di perusahaan sekarang. Karena daripada invest training lagi, ya udahlah ambil aja. Hire buat divisi risk and insurance, isinya orang-orang ex insurance, jago-jago. Gitu. So they know, they understand sebetulnya. Nanganin broker lagi, broker juga nggak bisa sembarangan jualan. Karena di sana udah expert juga tuh yang gelarnya panjang semua udah pada kerja di perusahaan sekarang Pak. Iya. Jadi sesungguhnya bahwa tadi bicara moral hazard ya nggak mungkin nggak ada gitu ya Pak. Tapi karena semakin educated dan kan mereka juga jaga reputasi. Kalau ketahuan kan nyebar Pak, asuransi kan pasti menyebar ya. So reputational risk sekarang rasanya sudah tambah paham. Tertanggung atau nasabah gitu. Dia jaga banget sih. Masa sih Pak gini lah sejat-jatnya nasabah, masa yang mau dibakar? Emang cepet. Klaim kan prosesnya lama, adjustment, kartu stok, bank report, bank statement, accounting turun segala macam. Berarti berapa lama itu Pak? Tergantung dari besar dan dari kompleksitasnya lagi. Nggak pernah ada definite answer untuk pertanyaan Pak Aris tadi. Range-nya Pak, paling cepat, paling lama? Ya kalau rumah tinggal mah cepat ya, tapi kalau bicara industrial gitu bisa Pak, bisa 6 sampai 1 tahun kali ya. Tapi biasanya kan ada interim payment. Jadi nggak usah nunggu sampai selesai karena adjustment itu butuh waktu ya. Hingga biasanya nanti di polis disebut tuh the moment loss adjusters insurer sepakat this is covered by the policy, masuk dalam jaminan, itu biasanya udah mulai nanti installment pertama sekian dulu ya.
karena proses adjustment-nya masih butuh waktu panjang. Jadi tertanggung udah bisa ada modal lah untuk paling nggak udah mulai pre-construction atau mulai mungkin dia pindah tempat dulu menjalankan usahanya gitu. Karena yang belum kesebut tadi adalah business interruption. Nah itu dia Pak. Kalau makin lama dibayarnya, BI-nya jalan terus nih. Itu Pak. Asuransi juga bayarnya makin banyak gitu. Iya. Jadi asuransi juga nggak mau memperlambat, dia mau cepet-cepet deh recover. Otherwise they will pay more claim dari BI-nya Pak Aris. Iya. Gitu. Seperti itu kok. Jadi prinsip utmost good faith lagi tadi harus tetap di. Oke, Pak, dengan jaga. adanya sum insured ya, artinya kan sebenarnya untuk nilai yang nanti dipertanggungkan sebenarnya kan udah ada plafonnya Pak ya. Begitu nggak sih Pak? Plafon misalkan ini kerugian nih, atau misalkan dalam satu kejadian kebakaran gudang, kerugiannya diperkirakan sekitar 100 miliar gitu kan. Nah dari 100 miliar itu kan apakah semuanya itu kemudian menjadi loss yang harus dibayar oleh asuransi atau sesuai dengan nilai pertanggungan aja Pak? Ya yang jelas nilai pertanggungan adalah batas maksimum betul plafon tadi. Itu nilai maksimal yang bisa dibayar. Apabila nanti ternyata actual loss-nya tadi ngomong 100 miliar ya Pak. Ternyata 150 ya dibayar cuma 100 miliar karena yang dibeli polisnya hanya 100 miliar. Tapi kalau di bawah ya kita mengikuti kan di bawah maksimum berapa yang dibayarkan tadi. Nah yang sebenarnya isu yang lebih menarik adalah bagaimana dengan kondisi inflasi hari ini? Bagaimana dengan kondisi mata tukar uang rupiah yang lagi rada turun sekarang? Bagaimana tahun depan mau bicara recession dan seterusnya? Ini panjang nih Pak. Hari ini kalau kami di The Willis Towers Watson menyarankan review segera nilai sum insured tadi, nilai aset para nasabah, terutama yang industrial atau korporasi, sudah cukupkah untuk mengantisipasi inflasi, pelemahan mata uang rupiah, dan possibility nanti ada recession tahun depan, di mana itu macam-macam dampaknya itu. Bisa suku bunga naik gitu ya, impactnya ke harga-harga seperti apa. Karena otomatis aset yang dipertanggungkan juga akan ikut naik harganya. Dia nggak ngapa-ngapain deh karena currency kan kebanyakan kalau machinery US dollar, Japanese yen, atau euro dan seterusnya. Sudah pasti secara rupiahnya kan berubah gitu ya. Nah ini sebaiknya direview. Karena tadi bicara plafon yang paling tidak diinginkan bila ternyata aset yang dipertanggungkan itu under insurance. Kalau under insurance, asuransi menggunakan pasal tadi itu kan ada namanya pro rata claim payment. What is your actual value at the time of loss sama sum insured di dalam polis. Nanti bisa klaimnya nggak full 100 miliar tadi. Iya. Jadi Karena 100 tadi karena pro rata tadi. Nah, pro rata itu atau under insurance bisa tadi karena faktor tadi inflation tadi. Currency. Nah, itu mesti segera diantisipasi. Banyak bank juga pasti minta kok by the way. Jadi kalau perbankan kan biasa tuh pada ada loan lah di bank gitu. Bank yang baik dan prudent pasti minta, can you re-evaluate your asset? Karena membantu my collateral jadi nambah sebenarnya kan gitu. Menguntungkan buat nasabah loh. Karena nilai aset Bapak sebenarnya karena naik, you are over collateral. Turunin aja bisa buat menggunakan untuk pengembangan bisnis misalkan. Tapi kalau untuk insurance, buat asuransi harusnya baik juga. Ketika sum insured di just naik, ya premi kan nambah. Iya, betul. Tapi pro rata ya, tidak. Kecuali dari awal periode ya 12 bulan. Jadi kalau di tengah-tengah ya pro rata. Baiknya adalah pada saat itu tidak ada dispute. Pialang maupun nasabah korporasi yang tadi yang saya bilang sudah semakin advance, biasanya ditaruh lagi tuh nanti ada klausulah di dalamnya itu ya, yang mengatakan average relief clause 85%, 80% itu yaitu membantu. Kalau under insurance cuma sampai 15% masih nggak boleh kena pro rata ya. Tapi kan kita nggak bisa tahu juga nih bahwa impact dari inflation, currency, dan recession tahun depan itu mungkin bisa lebih dari 15%. But at the end of the day, menurut saya sih lebih baik sih di-evaluate ulang, di-valuation lagi deh. Under insurance nggak enak loh. Nanti begitu tadi inflasinya kembali lagi ke normal, terus kemudian tadi nilai tukar kita juga kembali stabil, itu bisa di-revaluasi lagi, Bu? Teorinya bisa, tapi jarang kejadian dan tidak disarankan di dalam sepanjang asuransi ya, dari sudut pandang asuransi. Kalau perbankan yes bisa, karena bank akan bilang kalau berarti ya nilai agunan Anda turun kolateral Anda, betul. naikin lagi dong.
secara perbankannya. Tapi secara asuransi sebaiknya over insured daripada under insured. Sebaiknya agar menghindari klaim secara pro rata tadi Pak Aris. Gitu. Ya cuman jangan over kebanyakan. Karena bayar premi berarti kan kebanyakan. Iya betul. Nah, Pak. makanya ada lagi mulai namanya pakai stoknya ini adjustable. Kalau bicara stoknya ya, kan stok macam-macam nih, bisa dari yang bahan makanan sampai alat berat, mesin-mesin gitu. Ini kan naik terus karena import gitu ya. Ada namanya adjustable stock loss. Jadi bayarnya nggak 100% kok. Kebanyakan 75%. Nanti dilihat sebenarnya akhirnya berapa sih. Kalau kurang bayar premi, kalau lebih ya udah nggak usah bayar lagi. Jadi nggak over premi. Gitu. Banyak nih Pak Aris teknik-teknik insurance dan pialang asuransi ya. Ujung-ujungnya untuk membantu nasabah megang polis. Karena biar tadi nggak under insurance. Tidak over premium juga, tidak under insurance. Last thing they want to see kan claims dispute. Gitu Pak Aris. Pak, untuk yang nilai aset yang dipertaruhkan, misalkan nilai aset yang besar, bahkan sampai triliunan, itu biasanya di cover oleh satu perusahaan asuransi atau dia istilahnya konsorsium gitu Pak? Ya, kebanyakan sih konsorsium atau koasuransi ya, biasanya seperti itu. Itu banyak faedahnya juga. Jadi risk sharing kan dengan teman-teman. Lalu nanti ya di belakangnya ya reasuransi juga kan sharing juga. So, sharing of risk is better daripada hanya kepada satu. Kalau hanya kepada satu itu ya berarti kan yes or no-nya nanti ya satu orang gitu kan ya. Tapi kalau ada konsorsium gitu Pak Aris, si ini bilang enggak, ini bilang iya, paling enggak masih ada discussion-nya di sana. Memang ada macam-macam angle-nya. Malah ribet dong kalau kebanyakan. Satu kan clear gitu kan. Ya tapi you put your risk in one basket lagi gitu. Sebaiknya kalau menurut kami sih punya 2 atau 3 lah kalau yang triliunan tadi Pak ya. Tapi kalau punya 10 ya ribet juga Pak. Ngakurin 10 koasuradur ini juga nggak gampang gitu ya. Decision-nya bisa beda-beda. So yes, sebaiknya berkoasuransi, konsorsium, cuman jangan kelewat banyak. Emang kalau kelewat banyak kenapa Pak? Ya tadi Pak, pendapat bisa berbeda-beda. Jadi meskipun ada co-insurance clause. Nah ini panjang lagi diskusi kita. Co-insurance clause teorinya mengatakan harusnya leader bilang apa, member follow kan gitu. Iya kan. betul. Nah, bahkan sekarang ada lagi, saya lupa persisnya Pak, udah lama nggak buka juga tuh. Leader bayar duluan bahkan. Nombokin dulu, member nanti bayar ke leader gitu. Tapi akhirnya itu memberatkan leader. Jadi secara, kalau saya nggak salah sih sudah mulai nggak terlalu kepakai lagi tuh pasal yang leader nombok gitu ya. Itu akhirnya ya sudah bayar masing-masing. Nah bayangin kalau ada 10. A, B, C bayar. Yang lainnya nggak bayar. Meskipun leader udah bilang bayar. Kenapa yang ini nggak bayar? Karena reaksinya beda. Reaksinya bilang nggak bayar misalkan. Yang member gitu kan. Ini ngakurinnya agak panjang nanti. Gitu. Ya meskipun kami kalau pialang sih kejarnya leadernya. You're the leader of the consortium. Membernya ya jangan ajak kita lah kalau lagi nggak sepakat gitu. Kalian rapat aja dulu gitu kan. Kita pokoknya kejar yang terbit polis dan yang tanda tangan di polis. Case-nya sih rare tapi ada. Gitu. Biasanya teman-teman tuh kalau kan pemilihan leader juga nggak sembarangan ya Pak ya. Cocok nggak jadi leader saya? Gitu. Jadi tidak hanya semata-mata tertanggung bilang harus ini leadernya, you have to follow. Kalau member merasa kalau leadernya yang ini kayaknya saya akan kurang kurang cocok misalkan nanti bisa biasa member mundur. Cari yang lain aja deh, ajak yang lain. Gitu Pak Aris. Pak, kalau kita lihat case, mungkin bukan case ya, karena ini kan masih pemberitaan ya, pemberitaan di media yang ini sumbernya juga dari laporan keuangan. Kalau sebutlah gudang garam kemarin kasusnya Pak, itu kan ditulis nilai aset atau total aset itu sekitar 80-an sekian triliun. Terus kemudian dia bayar premi itu sekitar 300-an miliar. Nah, artinya kan kita juga belum clear ya, maksudnya apakah premi tersebut kemudian yang menjadi yang harus memang kalau ada apa yang dipertanggungan yang sekitar 80-an sekian triliun. Tapi kalau dari sisi nilai, misalkan 80 triliun itu kemudian menjadi sum insured, bisa nggak sih Pak perusahaan asuransi yang mungkin koasuransi ya,
itu membayar itu iya segitu. bener Pak Padahal kan. kalau dari neraca mereka kayak nggak cukup gitu Nah kan. gitu Pak. Ya itu Pak dari asuransi kan tadi kan. Iya. Jadi sebetulnya perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia atau kita sebutnya Siden ya, Siden Siden. Company itu dia hanya membayar sebesar net retention-nya dia. Oh. Ultimate net, tidak ada net, gross net gitu ya. Teorinya nanti ada layer-layer lagi tuh Pak ya. Berapa yang actually keluar dari kantong kita nyebut from their Oke. pocket itu paling-paling ya saya nggak tahu nih, saya nggak menyebut siapa leader dan konsorsium di sana karena saya nggak tahu persis. Leader sih saya tahu, cuman membernya saya nggak tahu persis. Ya kalau nggak salah paling nggak sampai 10 miliar yang net-netnya. Dari perusahaan asuransinya? Iya. Selebihnya adalah treaty dulu kena. Treaty mesti bayar dulu kan sesuai dengan kalau proporsional ya berapa share-nya masing-masing. Biasa treaty kan ada di Indonesia dulu tuh. Profre kan harus dilibatkan sesuai aturan OJK biasanya. Nanti setelah itu baru luar negerinya siapa. Itu bayar dulu. Nanti kalau treaty-nya dari 80 triliun tadi, misalkan treaty cuma bisa sampai 2 triliun lah gitu ya. Berarti kan 78 triliunnya ini fakultatif isinya. Fakultatif placement-nya seperti apa nih? Nah ini ada share-share-nya lagi nih fakultatif gitu. Nah ujung-ujungnya yang bayar ya reasuransi Pak yang paling banyak. Si perusahaan asuransi hanya bayar ultimate net retention saja. Nah itu yang harus dipahami. Jadi kadang-kadang tertanggung lihat, waduh perusahaan asuransinya kecil. Klaimnya 3T. Nah itu dia gimana Pak. bayarnya gitu. Nah itu dia Pak. Reasuransinya Pak Aris. Oke. Makanya pemilihan. Even yang dalam negeri atau yang dari luar Pak ya? Dua-duanya. Kalau untuk case asuransi kebakaran itu berarti hampir semuanya diretro keluar atau? Di reasuransi ya, di reas keluar. Iya betul. Jadi tadi kan ada Profre. Profre ya 4 itu Pak ya. Sekarang ada 2 yang swasta sih udah masuk juga tuh. Ada Inare, ada Nusantara Re. Ada satu lagi saya lupa namanya tuh. Kalau nggak salah baru mau masuk juga gitu. Tapi yang 4 kan Bapak udah tahu lah, ada Tubure, ada Indore, ada Nasre, ada Marin ya. Ini mereka juga punya program treaty-nya juga. Treaty-nya ini ya retro treaty-nya ada gitu ya. Nah, tapi itu kan istilahnya itu urusan mereka tuh klaim ke yang sana. Tertanggung hanya klaim ke perusahaan asuransi aja. Asuransi ya klaimnya ke sini plus yang di luar fakultatifnya. Di fakultatif tuh bisa sampai macam-macam Pak, bisa sampai ke London, Singapura, Middle East, mungkin juga sebagian ke Australia, kita nggak tahu tergantung dari jenis pertanggungannya gitu. Jadi kalau dengar asuransi, ini kerugian ya bicara, bukan kerugian. Jiwa ya, bukan jiwa saya agak sensitif ngomongnya. Kerugian Pak. Hampir sulit mereka tuh gagal bayar sebetulnya, bila penempatan reasuransinya baik dan tepat. Nah, penempatan tuh artinya pemilihan perusahaan reasuransinya, tentunya kan rating mesti baik, financial capability-nya kuat, ketiga track record dalam pembayaran klaimnya juga baik. Keempat ya relationship mesti baik, tentunya kalau kuat reasuransi tapi hubungan nggak baik dengan Siden ya mau klaim bagaimana kan pasti agak sulit juga gitu. Karena insurance is all about relationship juga. Betul, by the way kan gitu. Nah kalau itu dijaga dengan baik, mestinya Siden tidak bisa sulit bayar klaim. Yang repot adalah bila ternyata adalah salah satu atau salah 2 atau salah 3 dari panel reasuransinya yang menolak. Itu gimana? Nah, ya itu dia kalau dia menolak kan Sidennya jadi batuk-batuk dikit kan. Waduh, saya mau bayar nih sebenarnya tapi masih ada yang nolak gitu kan. Nah inilah yang membuat apa namanya tadi kadang-kadang perusahaan Siden juga menggunakan jasa reinsurance broker. Karena ada tuh kalau saya kan sekarang perusahaan pialang asuransi mewakili tertanggung. Kan si Siden juga punya yang ngebantu Pak namanya reinsurance broker kan. Ya dia daripada ngelobi banyak reasuransi ya panggil aja reinsurance brokernya. Tolong Bapak bantu nih. Saya nggak mau tahu deh pokoknya ini mesti dibayar kira-kira begitu lah ya. That's why I pay your service kan begitu. Itu nanti biar mereka yang membantu secara teknis, secara data-data, dokumentasi dan yang lain mereka yang akan bantu. Jadi nggak sepusing yang kita bayangkan. London jauh banget dong mesti ke London kan reinsurance broker ada di sini. Kontak mereka yang koordinasi semua. Berarti angka 80 sekian triliun tadi memang istilahnya ketika kejadian ya kita bicara kemungkinan terburuk itu bisa dibayarkan dengan bisa tadi. Dibayarkan, yes. It's not a lot of money by the way. Kalau 80 triliun itu kan di rupiahin didolarin berapa tuh Pak? Sekitar 60 miliar nggak sampai 50 miliar.
oke lah. Ya besar sih, cuman nggak besar-besar amat Iya, sih. dan itu kan Nggak sampai loh, 5 miliar cuma. kalau Iya kan, bukan ini 50 miliar loh, 5 miliar dolar. iya, kalau pengalaman Bapak, klaim terbesar untuk asuransi kebakaran tuh berapa, Pak? Di Indonesia ya, yang pernah terjadi? Waduh. Pengalaman Bapak aja di ini. Mungkin kalau losses di oil and gas sih gede-gede, Pak. Heeh. Cara oil and Oh, gas kayak ya. kilang kemarin Ya, yang kira-kira Tugu Pertamina itu ya. Kira-kira begitulah. Itu gede-gede ya. Heeh. Atau project, offshore project sih bisa gede sih. Gitu. Tapi itu ya tadi udah ada konsorsium, udah lengkap lah itu. Preminya juga beda, Pak ya. Preminya juga Lebih lumayan mahal lah, betul. Tapi memang di Indonesia ini baru-baru ini memang ada klaim yang lumayan gede sih. Ada yang tadi saya pernah cerita ya, ada jetty yang kena gitu ya. Tapi BI-nya yang banyak, bukan di fire-nya sih. Business interruption-nya jadi besar sekali, karena perusahaannya juga besar. Ada yang lagi musim juga tuh semiconductor claim. Itu makanya sekarang kalau anything semiconductor underwriters di luar negeri udah udah gitu, karena loss-nya gede. Padahal semiconductornya nggak apa-apa, cuman kebetulan loss-nya gede gitu yang terjadi. Oke. Tambah ini tadi yang rokok tadi gitu ya. Nah ini sehingga nanti sebetulnya kalau itu fire losses sih reasuransi harusnya nggak boleh juga langsung bilang Indonesia nggak ngerti underwriting. No, it's fire. Gitu kan, tidak ada yang scientific about it, it's just fire. Iya, Lexus kan gitu. Cuma lagi apes aja kita. Nah, reasuransi itu jadi agak sulit karena sesungguhnya loss contributor terbesar tuh adanya di luar negeri, lagi gede tuh. In the US ngomong mau hurricane yang mana tuh? Iya, benar. Flood yang mana? Betul. Kebakaran bushfire yang mana? Lagi pada pusing di sana, Pak ya. Di sana. Plus Russia, Ukraine. Iya. Ya, bukan di sini, nggak ada urusan kita nih. Itu kilang yang di sana semua. Cuman kan karena ujung-ujungnya yang bayar tuh Dede juga, either di Lloyd's atau di Singapura ya kalau pasar Asianya. Ya mereka kan harus menambal losses di luar negeri itu kepada semua countries. Iya. Sehingga jangan kaget nanti Pak Aris, tahun depan hampir pasti harga treaty reinsurance mau proporsional maupun non proporsional akan naik. Karena reinsurers atau underwriters akan mau recover losses-nya yang di luar negeri tadi itu. Plus Russia and Ukraine tadi gitu. Padahal apa hubungannya sama kita kan gitu ya. Emang kalau perang dan huru-hara itu masuk polis property law risk sudah pasti nggak di-cover. Tapi polis marine bisa meng-cover war risk. Polis aviation bisa meng-cover war risk gitu ya. Nah, ini yang karena sebetulnya kan nggak ada hubungannya sama properti gitu. Tapi karena dua losses ini kan jadi lumayan banyak, terutama aviation-nya. Supply chain juga kan supply mereka. chain-nya. BI losses-nya jadi banyak. Belum bicara yang life insurers tuh. Gimana tuh kalau korban jiwa dan seterusnya. Iya, benar. Saya nggak kebayang sih. Tapi ya that's why we buy insurance. Mengcover ketidakpastian. Betul. Nah, ini yang seru. Tahun depan unfortunately beberapa reasuradur besar sudah declare akan naik harga. Ketika reasuradur naik harga, berarti normalisasi harga premi kita juga akan mau nggak mau jadi naik. Gitu. Nah, peran kita sebagai pialang gimana nih? Sedangkan resesi tadi kita ngomong, inflasi, weaken of rupiah, gitu ya. Kita masukin lagi tadi tuh ilmu risk and analytics, risk engineering, agar mungkin nggak usah beli sum insured full 100. Bikin loss limit menggunakan apa? IML maupun PML. Estimated maximum loss atau probable maximum loss. Tergantung mau pakai yang mana nih judulnya. Jadi nanti dibuat skenario. If there is any fire incident, your biggest loss, maximum loss cuma segini loh. Gak usah beli 80 triliun misalkan ya. Karena separation tadi gitu, cukuplah beli 20T misalkan. Ya beli ini aja loss limit. Nah itu pialang udah tahu ilmunya jago-jago Pak Haris kok. Iya. Gitu. Jadi meskipun preminya naik karena limit sum insured-nya diturunin kan nggak terlalu pengaruh ke nasabah. Itulah pentingnya pialang. Nah gitu. Sekalian promosi apa gitu Pak Haris. Oke, Pak. Ini tadi kalau kita bicara yang di cover untuk third party liability itu termasuk juga ada nggak Pak di risiko kebakaran? Tadi kalau balik ke PSAKI kan tidak ada, hanya Flexas tadi. Ya, tapi kalau di property oris biasanya diminta diperluas tertanggung. Tambahin dong sublimit third party liability. Nah, cuman kalau kami sih tidak menyarankan, kalau mau jangan untuk sublimit, tapi beli polis public liability atau public liability terpisah yang bisa di embed ke parnya tadi.
Oh. Karena kalau cuma bentuknya sublimit, kan wordingnya tuh very limited. Iya. Third party yang mana yang di cover nih di dalam sublimit tadi. Gitu. Nanti paling kan underwriters atau insurers taruh tuh klausul kan. TPL yang misalkan sampai dengan $1 juta adalah yang di cover ini. Nah itu pasti tidak akan sekomprehensif kalau polisnya sendiri yang di attach gitu. Jadi bisa terjadi, bisa dengan tambahan premi, bisa digratiskan. Ada juga underwriters yang bilang ya sudahlah karena bayar premi parnya sudah mahal, ya ini saya kasih gratis deh sampai berapa limit 10 miliar $1 juta. Kalau mau beli lebih ya udah terpisah, bayar lagi preminya akan terpisah. Ya itu bisa di cover Pak dengan tambahan premi atau beda polis. Oke. Baik. Menarik nih Pak. Iya. Pak, kalau di Indonesia pebisnis lah ya atau pelaku usaha itu mereka sudah aware atau istilahnya inklusinya udah baik Pak terkait asuransi kebakaran ini. Sudah semakin paham. Tadi saya juga ceritakan mereka bahkan meng-hire ahli-ahli asuransinya untuk bekerja di divisi asuransi maupun risk manajemen mereka. Sudah semakin lah. Tertanggung yang retail, nah ini dia memang kembali lagi literalisasi lagi kan, inclusion gitu ya, untuk banyak. Kan OJK juga gencar nih, Aparindo juga gencar, agar rakyat, masyarakat lebih paham lah mengenai polis asuransi. Education sudah banyak sekali. Sekali Google langsung tahu kan, polis kebakaran udah keluar semua. Jadi cuman kendala tadi itu, orang, bukan hanya Indonesia ya, kebanyakan manusia malas baca. You just have to read. When you read, you understand. Kecil-kecil Pak. Iya. Kalau di online Pak, Bapak bisa zoom kan, gedein aja. Kan udah nggak pegang polis layar gini. Kan udah bisa ada apa namanya electronic policy dan sebagainya dibaca. Kalau malas baca, pakai pialang. Kan gitu aja kan. Nah, tapi memang kalau skalanya masih UMKM Pak, itu memang perlu pakai pialang juga. Kalau skalanya masih. Ya tadi kalau mereka itu merasa sudah paham dan sudah menguasai ya nggak perlu pakai pialang. Tapi kalau pakai pialang kan nggak ada biaya tambahan, so why not? Bayar tetap sama kan, cuma bayar premi, they don't have to spend apa-apa lagi, dapat extra advice kan atau extra skill dan experience dari pialang, why not? Kan nggak membebani nasabah dengan adanya pialang. Tapi kalau misalkan nih, kalau ini pertanyaan Pak, kalau dia kalau dia pakai pialang misalkan dia bayar premi 1.000, terus kemudian kalau nggak pakai pialang dia mungkin 750 perak. Apakah seperti itu Pak? Ini Bapak pertanyaannya agak gampang-gampang susah nih. Karena bicara tarif. Iya betul. Tergantung nih kalau tadi kan Bapak contoh 25%, berarti itu kendaraan bermotor tuh. Kalau fire tuh 15% yang allowable by OJK. Ya silakan kalau mau bayar yang berarti 850 nih, karena 15%. Ya silakan, cuman nggak dapat broker. Kalau dapat pialang ya bayarnya kan 1.000. Atau bisa jadi pialang mendiskon lah 10 deh, saya diskon. Masa saya nggak dapat revenue Pak Aris? Kan tapi kita kan bukan kerja gratis. Ada tadi tuh value yang bisa ada value yang besar sekali kita bisa bantu. Membantu, berarti apa Pak value-nya Pak? Bantu tadi ya tentunya screening polisnya, coverage-nya, limit-limitnya. Jadi kalau nggak perlu, kalau yang nggak perlu nggak usah dibeli gitu ya? Betul. Lalu ya yang ultimately kan pada saat terjadi klaim, nasabah nggak sendirian toh. Kita bantu, kita turun tangan langsung menangani klaimnya dari mulai pelaporan sampai dibayar. Proses negosiasi kan bisa macam-macam di tengah tuh, yang jangka waktu juga tidak singkat biasanya ya. Itu yang ambil alih kan pialang semua Pak Aris. Pertanyaannya Pak, kalau pakai pialang terus ada klaim itu pernah ada cerita nggak? Klaim ditolak nggak Pak kalau pakai pialang? Ya banyak. Oh banyak juga. Banyak. Oke. Tinggal, di situ tadi ketika asuransi menolak klaim, dia mesti punya sufficient ground. Groundnya mesti kuat ya. Gitu. Jadi nggak asal nolak Pak ya? Iya dong. Misalkan ya tadi yang paling gampang polis kebakaran klaim gempa. Iya. Gempa ya. Pialang mau kungfu kayak apapun nggak di cover ya ditolak lah kan gitu. Betul. Banjir nggak di cover di PSAKI ya sudahlah. Betul. Ditolak. Nah tapi itulah yang dicoba dicegah oleh pialang. Bahwa tertanggung beli polis yang memadai ya. Udah jelas-jelas sebelahnya Gunung Semeru misalnya nggak beli polis gempa bumi ada volcano ya kan berarti kan keliru. Gitu Pak Aris. Siap. Gitu kira-kira Pak Aris. Menarik Pak. Pak sebelum kita akhiri Pak, mungkin ada closing statement yang disampaikan Pak.
Iya, baik. Sekali lagi terima kasih nih buat media asuransi untuk kesempatannya kali ini. Saya sih memandang dunia asuransi ini udah semakin dynamic ya, sudah semakin mengglobal juga, semakin canggih pula sekarang cara pemasarannya. Kita sering juga sekarang melihat perkembangan teknologi. Nah, jadi teknologi atau kita bicara the Internet of Things, kita bicara digitalization, macam-macam ya. Nah, ini teman-teman di perusahaan asuransi maupun di Piarang sudah mesti mulai mengantisipasi bahwa the future is technology. The future tidak face to face kayak gini lagi nih Pak, nanti betul. gitu ya. Bahwa pandemi mengajarkan kita lebih cepat mengadopt teknologi dengan virtual meeting itu tidak bisa terelakkan lagi. Speednya makin cepat sehingga nanti perusahaan asuransi nggak usah report lagi terbit polis tuh, udah nggak zaman. Everything is going digital gitu ya. Jadi bapak-bapak di insurance harap bersiap-siap. Pialang pun mesti bisa mengadopt itu. Deploy your technical atau IT di dalam perusahaan masing-masing, mengantisipasi itu. Globalisasi tadi membuat perusahaan asuransi asing maupun pialang asing yang jaketnya pialang maupun jaketnya sekarang namanya insurtech gitu, udah mulai masuk nih. Betul. Kita harus sama-sama bisa siap mengantisipasi. Bukannya mesti jadi kita itu panik gitu. Think of how we can collaborate with them, kerjasama. Or think how can we synergize with them. Kalau memang tidak bisa, ya Anda mesti siap kehilangan pangsa pasar gitu. Nah, jadi belilah polis asuransi ini kalau buat pemirsa yang nasabah, karena asuransi itu baru bisa dirasakan memang pada saat klaim. Klaimnya itu tidak pernah kita duga gitu ya. Dan kalau orang zaman dulu selalu bilang kan, belilah siaplah payung sebelum hujan. Ya memang itu betul sih. Siaplah beli polis asuransi sebelum terjadi kerugian. Demikian Pak Aris bisa saya sampaikan. Terima kasih Terima kasih sekali lagi atas insight-nya. Sama-sama Pak Aris. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dari pemirsa TV Asuransi dan tentunya yang mungkin sekarang belum punya polis asuransi kebakaran ya, ya silakan berpikir lagi apakah akan selamanya seperti itu atau kemudian Anda membeli polis sesegera mungkin, karena bencana atau kebakaran itu sesuatu yang tidak kita inginkan tapi bisa terjadi kapan pun dan kapan saja. Sehingga ya keputusan ada di pemirsa. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat pemirsa TV Asuransi. Saya akhiri podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Selamat siang, semangat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aris.